节奏可不对哦。第四武器，骷髅逆剑。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-79. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya rombongan dari Sekte Tang bertarung melawan anggota tim dari Sekte Clearjet yang merupakan pengguna dari kekuatan roh jahat. Yang singkatnya dalam pertarungan itu, Wandong mendapatkan tugas yang penting, yaitu menggendong Sekte Tang dengan mengalahkan dua dari anggota Sekte Clearjet. Dengan berkat menggunakan palu Hotian, membuat Wandong bisa mendominasi pertempuran tersebut. Sampai pada akhirnya Wandong ditukarkan oleh Xiao Xiao karena Wandong mengalami luka. Yang singkatnya mereka pun akan lanjut ke pertarungan kelompok. Dan dalam pertarungan kelompok, anggota core yang penting dari Sekte Tang kini telah berubah dengan Hechaito, karena Hechaito memiliki sebuah alat roh yang disebut dengan Eye Terror, mampu memberikan serangan spiritual dengan sekali tembakan bisa mengalahkan peserta dari Sekte Clearjet. Dan sampai pada akhirnya ketua tim dari Sekte Clearjet mengeluarkan kekuatan utamanya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan lanjutan antara Sekte Tang melawan Sekte Clearjet, yang dalam pertarungan tersebut tampak ketua tim Clearjet mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya yang merupakan roh pelindung kelelawar, dengan ia mengaktifkan keterampilan jiwa keenamnya yang disebut dengan duri kegelapan. Yang hal ini pun seketika membuat semua orang menjadi sangat kaget dengan wujud kekuatan roh pelindungnya ketua tim Sekte Clearjet, karena ia memiliki roh pelindung kelelawar kegelapan yang juga terkenal sangat berbahaya serta legendanya yang kuat. Dan setelah itu pun ketua tim dari Sekte Clearjet mempersiapkan serangannya ke arah Wu Yuhou. Dengan segera Wu Yuhou mencoba untuk menahan serangan tersebut menggunakan perisai kehidupan yang dimiliki oleh Tianmeng. Yang seketika serangan itu dapat ditahan oleh Wu Yuhou bersama dengan Tianmeng. Dan setelah itu serangan tersebut dibalikan oleh Tianmeng ke arah dari ketua tim Sekte Clearjet. Tetapi sayangnya ketua tim dari Sekte Clearjet itu dapat menghindari serangan balikannya Tianmeng dengan ia berubah menjadi kelelawar kecil lainnya. Tetapi Tianmeng tetap memberikan pujian kepada Wu Yuhou karena Wu Yuhou mampu menggunakan perisai kehidupannya dengan benar. Tetapi teman-temannya Wu Yuhou sedikit khawatir dengan perubahan dari roh pelindung lawan mereka sekarang, karena roh pelindung kelelawar kegelapan sangatlah kuat. Mereka pernah mengetahui kalau dulu Dewa Tangsan pernah bertarung melawan binatang roh kelelawar kegelapan, yang dalam pertarungan itu sang Dewa Tangsan juga mengalami kesulitan untuk bisa mengalahkan Raja Kelelawar Kegelapan ini. Dan di sini mereka khawatir kalau mereka tak akan bisa mampu mengalahkan kelelawar kegelapan ini. Yang setelah itu kelelawar kegelapan mengeluarkan suara bunyi yang sangat keras di arena pertarungan, yang seketika membuat para anggota dari Sekte Tang terpengaruhi oleh suara tersebut, membuat telinga mereka sangat sakit. Tetapi tak disangka hanya Wu Yuhou sendirian yang tak memiliki respon apapun setelah menerima serangan dari kelelawar kegelapan itu. Yang lalu Wu Yuhou membantu Wandong untuk melindungi Wandong, yang setelah itu juga Wu Yuhou mengajak kepada Wandong untuk menggunakan fusi roh dari Dewi Radian. Wandong menerima permintaan Wu Yuhou, mereka berdua pun saling berpegangan tangan dan seketika mereka pun bergabung menjadi Dewi Radian. Yang kemunculan dari Dewi Radian seketika mengeluarkan aura dingin yang sangat dingin, membuat es yang sangat tebal ke tubuh dari kelelawar kegelapan, yang bahkan kelelawar kegelapan ini tak sempat untuk menghindar, yang dengan sekali serangan saja membuat kelelawar kegelapan itu langsung dikalahkan oleh Wu Yuhou dan juga Wandong yang menggunakan wujud Dewi Radian. Membuat pertarungan ini pun dimenangkan oleh Wu Yuhou dan juga Wandong, membuat Sekte Tang mendapatkan 9 poin. Yang di sini pun ketua Ji Honchen menjadi
sangat kaget dengan kekuatan Dewi Radian antara Hu Yuhou dan juga Wandong yang sangat mendominasi. Sedangkan untuk Master Imperial, ia merasa tertarik dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hu Yuhou dan juga Wandong. Kemudian pun pada malam harinya, Hu Yuhou melanjutkan kompetisi lain, yaitu kompetisi alat roh, yang hal ini juga membuat Hu Yuhou merasa sedikit kecapean karena harus mengikuti dua kompetisi, yaitu kompetisi Elite Continental dan juga kompetisi alat roh, yang hal ini sepanjang waktu membuat Hu Yuhou merasa kecapean. Singkatnya, mereka pun telah sampai di tempat aliansi Shishu untuk mengikuti kompetisi alat roh, yang di sana mereka bertemu dengan Ketua Chang. Ketua Chang memberitahu kepada Hu Yuhou mengenai sistem baru pada pertarungan kali ini, yang dimana mereka tidak hanya disuruh untuk membuat alat roh, tetapi mereka juga disuruh untuk menggunakan alat roh mereka menyerang satu sama lain, yang dimana pertarungan ini disebut dengan pertarungan hidup dan mati, alias mereka diperbolehkan untuk menewaskan lawan mereka. Hu Yuhou menerima tantangan tersebut, yang lalu Hu Yuhou pun melanjutkan kompetisi alat roh dengan memulai pembuatan alat rohnya. Dengan Hu Yuhou telah berhasil membuat pistol, dengan lawannya juga yang telah berhasil membuat alat roh pistol juga. Dan setelah mereka berdua berhasil membuat alat roh mereka masing-masing, Hu Yuhou bersama dengan lawannya langsung naik ke atas pertarungan, yang dalam pertarungan ini merupakan pertarungan hidup dan mati, dan banyak orang penonton yang langsung menaruh taruhan mereka untuk salah satu pemenang di antara kedua orang ini. Karena kondisinya Hu Yuhou yang duduk di atas kursi roda banyak menduga kalau Hu Yuhou akan kalah, dan mereka pun banyak menaruh taruhan di lawannya Hu Yuhou. Dan setelah itu pun terjadi peraduan senjata roh di antara mereka berdua, yang untungnya di saat itu Hu Yuhou memenangkan peraduan tersebut dengan senjata rohnya Hu Yuhou yang mampu menghancurkan peluru dari lawannya, dan seketika pun membuat Hu Yuhou memenangkan pertarungan ini walaupun tidak menewaskan si lawannya, karena Hu Yuhou yang sengaja memperlesetkan sedikit arah dari pelurunya membuat lawannya Hu Yuhou aman dari serangan pelurunya Hu Yuhou. Dan di sini Wandong yang telah menaruh uangnya untuk kemenangan Hu Yuhou telah memenangkan taruhan. Dan kemudian pun kompetisi Elite Continental kembali berlanjut dengan ditunjukkan rangkuman dari pertarungan yang terlihat. Bahwasanya Sekte Tang mendominasi pertarungan, memenangkan setiap pertarungannya dan tak terkalahkan, mendapatkan 7 poin sempurna. Yang kemenangan ini didapatkan oleh Sekte Tang secara berturut-turut, membuat semua orang menjadi sangat kaget dengan kemampuan dari Sekte Tang. Dan singkatnya, pada malam harinya, para anggota dari rombongan Akademi Shrek telah mendapatkan laporan mengenai Sekte Tang yang telah memenangkan pertarungan mereka secara berturut-turut, membuat Sekte Tang telah lolos untuk babak selanjutnya. Sedangkan untuk Akademi Shrek, mereka besok akan bertarung melawan Akademi Matahari Bulan, yang dalam pertarungan ini ada banyak kekhawatiran di antara mereka, karena jika mereka kalah melawan Akademi Matahari Bulan pada pertarungan besok, maka mereka akan melawan Sekte Tang agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Tetapi di sini Wang Qinger tak ingin kalah melawan Sekte Tang karena menganggap Akademi Matahari Bulan saja dikalahkan oleh Sekte Tang. Jika mereka tak bisa mengalahkan Akademi Matahari Bulan, maka mereka jauh lebih lemah daripada Akademi Matahari Bulan, yang artinya mereka juga akan dikalahkan oleh Sekte Tang di pertarungan selanjutnya. Jadi di sini Wang Qinger meminta kepada timnya untuk memenangkan pertarungan besok, dan mereka pun mempersiapkan rencana mereka untuk besok menghadapi Akademi Matahari Bulan. Dan singkat cerita, setelah mereka selesai membicarakan rapat tersebut, mereka semua pun pergi kembali ke tempat asrama mereka masing-masing. Dan di saat itu Wang Qinger melihat keberadaan Hu Yuhou, yang hal ini pun membuat Wang Qinger semakin bersemangat untuk memenangkan pertarungan besok karena dirinya tidak ingin kalah dari Hu Yuhou. Kemudian pun pada keesokan harinya, pertarungan antara Akademi Shrek dan juga Akademi Matahari Bulan akan segera dimulai, yang di sini banyak orang yang sudah bersemangat untuk menonton pertarungan mereka karena mereka sadar kalau Akademi Matahari Bulan akan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk memenangkan pertarungan ini, karena bisa dibilang sekarang itu merupakan kesempatan terakhir bagi Akademi Matahari Bulan untuk berada di kompetisi ini. Jika mereka kalah, maka mereka akan gugur pada pertarungan ini dan mereka tak akan bisa lagi melanjutkan kompetisi. Jadi ini merupakan pertarungan hidup dan mati bagi Akademi Matahari Bulan. Setelah itu pun para anggota dari setiap tim mereka langsung memasuki arena pertarungan mereka. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai
dimulai dengan di sini Akademi Shrek mengirimkan peserta pertama mereka langsung Wang Qing'er, kartu as utama dari Akademi Shrek. Sedangkan untuk Akademi Matahari Bulan mengeluarkan peserta mereka dengan memakai sebuah topi yang namanya tak diberitahu siapa, yang artinya si orang ini hanya NPC saja. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi, yang dalam pertarungan tersebut sang lawannya Wang Qing'er mengeluarkan roh pelindungnya yang berupa kabut kegelapan. 这节奏可不对哦。 Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua sampai pada akhirnya lawannya Wang Qing'er mengeluarkan kabut kegelapan yang sangat tebal mengepung Wang Qing'er, membuat lawannya Wang Qing'er merasa puas karena ia yakin Wang Qing'er akan kalah dalam pertarungan ini. Tetapi Wang Qing'er dengan segera mengeluarkan tombak naganya, seketika membuat kekuatan Wang Qing'er menjadi meningkat, yang langsung Wang Qing'er menggunakan rantai dari tombak naganya mengikat lawannya, dan langsung Wang Qing'er menggunakan roh pelindung naganya mengalahkan si lawannya Wang Qing'er, membuat Wang Qing'er memenangkan pertarungan pertama. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan sebelum pertarungan dimulai, yang di sini kita diperlihatkan rencana yang telah dibuat oleh Akademi Matahari Bulan untuk menghadapi Akademi Shrek. Mereka semua telah mengetahui kalau lawan utama mereka dalam pertarungan melawan Akademi Shrek merupakan Wang Qing'er, yang mereka tahu tak ada seorang pun yang berada di tim mereka akan bisa bersaing dengan Wang Qing'er. Jadi pertarungan 1 lawan 1 hanya akan memberikan keuntungan bagi Wang Qing'er saja. Jadi Akademi Matahari Bulan telah mengetahui pertarungan by one 1 lawan 1 sama saja dengan memberikan poin gratis kepada tim Akademi Shrek. Dan di sini Akademi Matahari Bulan mengetahui bagaimana mereka menghadapi situasi tersebut. Setelah itu pun kita diperlihatkan pertarungan selanjutnya, yaitu pertarungan antara Wang Qing'er melawan peserta lainnya dari Akademi Matahari Bulan. Dengan lawannya kali ini memiliki sebuah jetpack di bagian pinggangnya, membuat ia memiliki pergerakan cepat dan dapat beradu kecepatan dengan Wang Qing'er. Tetapi peraduan kecepatan ini hanya sebentar saja karena Wang Qing'er bisa mengungguli peserta tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Dengan tombak emasnya Wang Qing'er menyerang lawannya, tetapi sayangnya lawannya dilindungi oleh perisai yang kuat, membuat Wang Qing'er tak mampu mengalahkan lawannya dengan sekali serang. Jadinya Wang Qing'er mengerahkan kekuatannya yang lebih besar untuk menghancurkan perisai tersebut, tetapi perisai lainnya dikeluarkan oleh lawannya Wang Qing'er. Melihat pertarungan ini, Akademi Shrek menyadari bahwasannya Akademi Matahari Bulan telah sengaja mempersiapkan pertarungan ini untuk menghabisi kekuatannya Wang Qing'er. 他到底有多少个无敌护照啊？ Yaitu dengan memaksa Wang Qing'er mengeluarkan kekuatan yang lebih, menghancurkan perisai dari lawannya. Yang perisai yang digunakan oleh lawannya Wang Qing'er memiliki kualitas tinggi yang membuat Wang Qing'er sulit untuk bisa menghancurkan perisainya, sampai pada akhirnya Wang Qing'er bisa menghabisi seluruh perisai dari lawannya. Dan pada akhirnya si lawannya Wang Qing'er memutuskan untuk menyerah, dan pertarungan pun kembali berlanjut dengan lawan lainnya. Dan setelah itu pun kita juga diperlihatkan sudut pandang dari Akademi Matahari Bulan mengenai rencana mereka, yang ternyata di sini mereka akan mengeluarkan 6 peserta mereka. Untuk 6 peserta tersebut menguras habis kekuatan dari Wang Qing'er, yang walaupun mereka akan kehilangan 6 poin, tetapi mereka akan membalasnya pada pertarungan tim terakhir yang akan memenangkan 7 poin. Jadinya mereka bisa memenangkan pertarungan ini, dan mereka yakin setelah 6 pertarungan berturut-turut Wang Qing'er akan kelelahan, dan nantinya pada pertarungan tim akan diunggulkan oleh mereka yang masih memiliki 2 orang kuat, yaitu Xiong Hongchen dan juga Meng Hongchen. Tetapi sangat dikejutkan setelah 3 pertarungan berakhir, ternyata Wang Qing'er memutuskan untuk menyerah dan langsung melakukan pertarungan tim. Hal ini pun di luar dugaan dari Akademi Matahari Bulan. Ternyata Akademi Shrek hanya mengincar 3 poin saja dari mereka. Tetapi di sini Akademi Matahari Bulan tetap yakin bahwasannya Wang Qing'er sekarang telah berada di kondisi lemah karena 3 pertarungan berturut-turut sebelumnya. Lalu pun Wang Qing'er kembali ke tempat dari tim Akademi Shrek, yang di sini para anggota
dari tim Akademi Shrek memberikan pemulihan kepada Wan Chinger menggunakan pagoda pemulih, yang setelah itu pun para anggota dari Akademi Shrek akan bersiap-siap untuk pertarungan tim mereka. Sedangkan untuk Akademi Matahari Bulan, mereka sekarang berada di kondisi yang cukup terdesak karena sekarang peserta mereka hanya tersisa 5 setelah sebelumnya 2 peserta yang mereka miliki berada di kondisi sekarat karena serangan dari Wan Chinger. Di sini pun mereka sedikit khawatir pertarungan ini akan menjadi sulit karena 5 melawan 7. Tetapi sang penatua dari Akademi Matahari Bulan meminta kepada para muridnya untuk bertarung serius pada pertarungan ini karena nasib mereka semua ditentukan pada pertarungan ini, karena sebelumnya ternyata Su Tianra telah memberikan ancaman kepada mereka. Jika mereka tak bisa memenangkan kompetisi ini, maka nasib mereka semua akan hidup seperti manusia mati, yang hal ini pun akan memaksa mereka semua untuk melanjutkan pertarungan kompetisi ini dalam pertarungan hidup dan mati. Artinya akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan pertarungan tim antara Akademi Shrek melawan Akademi Matahari Bulan, yang dalam pertarungan ini tampak Akademi Matahari Bulan lebih unggul daripada Akademi Shrek karena mereka yang telah berhasil membuat Wan Chinger mengalami kelelahan pada pertarungan sebelumnya. Membuat posisi ini pun diunggulkan oleh Xiao Honchen bersama dengan para timnya. Yang di sini juga Xiao Honchen meremehkan Akademi Shrek dengan mengatakan jika kalian tanpa Wan Chinger kalian tidak ada apa-apanya. Dan juga di sini Su Tianra berharap Akademi Matahari Bulan mereka bisa memenangkan pertarungan ini. Dan posisi dari Akademi Shrek semakin dipojokkan dengan di sini Xiao Honchen dan juga Meng Honchen yang menggunakan gabungan dari kekuatan fusi roh mereka yang membuat kekuatan dari roh pelindung katak beracun mereka menjadi meningkat, membuat anggota dari Akademi Shrek benar-benar berada di kondisi yang terpojok. Tetapi para anggota tim dari Akademi Shrek mereka masih belum menyerah, dengan di sini tampak juga Dewa Bin yang berusaha untuk melindungi kapten mereka yaitu Wan Chinger karena untuk melindungi kartu as mereka, yang di sini tampak Dewa Bin juga sampai rela terkena racun untuk bisa melindungi Wan Chinger. Yang setelah itu kita juga diperlihatkan dengan Wan Chinger yang memakai pakaian serba putih, yang tampilan ini merupakan gabungan kekuatan Hu Yuhou dan juga Wan Chinger karena nanti mereka berdua akan menggabungkan kekuatan mereka menggunakan metode fusi roh, membuat kekuatan Wan Chinger meningkat. Dan pada malam harinya kita diperlihatkan dengan Hu Yuhou yang bertemu dengan Ketua Chang, yang di sini Hu Yuhou meminta kepada Ketua Chang untuk selalu setia kepada dirinya, yang nantinya Hu Yuhou akan membantu Tua Chang untuk menerobos ke cincin roh ke-6. Yang di sini juga Hu Yuhou menunjukkan kemampuannya dengan menyalurkan kekuatannya kepada Ketua Chang, dan itu merupakan cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!